Assalamualaikum, halo, selamat datang kembali di channel MA Tech. Di depan kita sudah ada sebuah paketan yang isinya itu adalah HP murah seharga 800 ribuan, kondisi baru, garansi resmi, dan punya fitur yang cukup komplit. Penasaran ini HP-nya apa? Yuk, langsung saja kita buka. Dan seperti ini isi dalam paketannya. Di sini kita dapat bonus power bank yang punya kapasitas itu 5200 mAh. Ini tulisannya seperti tulisan Jepang ya. Dan ini dia si HP-nya, Ken Mobile, tipenya itu V8. Nah, kalau di luar sana itu namanya Ken Sinda kalau di Eropa. Dan untuk tipe-tipe HP dari Ken Mobile atau Ken Sinda, itu spesifikasinya ada di situs device specification. Oke, ini dia penampakan boxnya. Di sini ada gambar si HP-nya. Nah, ini HP-nya baru ya, tapi bukan keluaran terbaru. Keluar itu udah lumayan lama. Di sini ada beberapa icon spesifikasi, sama aja. Nah, ini dulu masih dibuat di Cina. Kalau sekarang kan harus dibuat di Indonesia. Dan di bagian belakang ada beberapa icon spesifikasi ya. Kita baca yang bawahnya aja. Nah, di sini tidak tertulis 4G ya. Nanti kita coba. Terus untuk layarnya 5,5 inch, resolusinya 720 x 1280. OS-nya Android-nya versi yang cukup lama yaitu 6.0. Platform MTK 6735, CPU quad-core 1,5 GHz, GPU Mali T720 MP1. Ini bisa menampung microSD hingga 128 GB. Untuk ROM-nya 32 GB, RAM 3 GB, kamera belakang 13 MP, 8 MP untuk bagian depan, dan baterainya berkapasitas 3000 mAh. Oke, langsung kita buka aja. Nah, ternyata di sini masih ada segel. Nah, di dalamnya seperti ini. Pertama ada si HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian di sini kita dapat kitab-kitab, buku panduan dan juga kartu garansi. Terus dapat screen protector, ini bukan tempered glass. Dapat juga silikon case yang warnanya ini sudah agak menguning ya, mungkin terlalu lama di gudang. Terus di sini masih ada SIM tray injector, bentuknya seperti ini. Kemudian ada kabel USB, ini tipenya masih micro. Terus kepala charger yang punya output 5 volt 1 ampere. Nggak ada 10 watt ya, cuma 5 watt. Dan yang terakhir kita dapat earphone, tipenya in-ear monitor. Nah, isi dalam pakainya ini lumayan komplit. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat si HP-nya, Ken Mobile V8. Jujur sih untuk build quality-nya ini cakep ya. Back covernya ini berbahan dari metal yang memang solid. Bobotnya ini juga lumayan berat sih untuk ukuran baterai, berkapasitas 3000 mAh. Ini di depan masih ada plastik yang menempel, kita lepas. Nah, di sini sudah tertempel screen protector. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power. Di atasnya ada tombol volume rocker, terus di sisi atas ada secondary microphone, lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita lihat, kira-kira ini tipenya hybrid apa triple slot. Nah, ternyata di sini hybrid ya, SIM keduanya itu bergantian dengan microSD. Dan tipe SIM-nya ini yang paling kecil, alias nano. Lanjut di bagian bawah ada grill speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon, port micro USB. Di bagian belakang ada tulisan Ken Mobile V8 by Ken Sinda. Ada kamera beresolusi 13 MP, LED flash. Ini tidak sepenuhnya metal ya. Di bagian atas dan bawahnya ini bahannya dari plastik. Dan di bagian depan ini layarnya 5,5 inch. Yang di bawahnya ada
sebuah tombol, ini ternyata bisa dipencet ya, nggak cuma disentuh aja. Nah, ini berfungsi juga sebagai sensor pemindai sidik jari. Ada sensor-sensor, lubang untuk kipis, dan kamera depan. Oke, langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah melewati setup Biza dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Nah, untuk tampilan home screen-nya seperti ini. Di sini nggak ada apps drawer, semua aplikasi terpampang di home screen. Untuk icon-icon menunya itu mirip yang ada di MIUI versi lama ya, Xiaomi. Tapi untuk bar notifikasi dan juga Google Shortcut-nya ini mirip yang ada di MIUI Huawei jadul. Oke, kita langsung tes untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Jadi di sini langsung bisa beroperasi ya. Dalam keadaan layar mati dengan cukup disentuh, nggak harus kita tekan dan tahan. Tapi responsivitasnya itu memang agak lama. Sebenarnya sih udah akurat ya. Tapi ya itu, untuk membuka layar itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Layarnya ini 5,5 inch, resolusinya HD, tapi punya kualitas yang menurut saya lumayan ya. Maksudnya itu nggak kelihatan reflektif. Jaringan, ini dia 4G. Meskipun saya rasa ini untuk penangkapan nggak sekuat dengan HP umumnya ya. Ini saya pakai Bayu. Nah, ini lebih enak kalau saja tombol navigasinya itu ditaruh di bawah layar aja. Karena di sini masih ada space yang lega. Oke, kita masuk ke setelan, terus tentang ponsel. Ini versi Android-nya itu jadul 6.0 atau Marshmallow. Dan kita coba cek untuk pembaruan, ini ada apa enggak. Nah, di sini sudah yang paling baru ya. Kalau untuk tampilan pengaturan ini mirip stok Android. Nah, di sini ada aplikasi yang dulu itu pernah ramai banget ya, yaitu BBM. Kalau sekarang itu nasibnya udah mati aplikasi ini. Oke, kita cek di aplikasi AIDA 64. Sistem di sini RAM-nya itu 3 GB. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 24 GB-an. Ini lucu. Untuk serial number-nya itu 0123 sampai 9 terus A B C D E F. Terus untuk SoC atau CPU ini pakai MediaTek kelas low end banget ya. Yang zaman dulu, bahkan sekarang itu malah lebih low lagi. Yaitu MT6735 1,3 GHz. Fabrikasinya 28 nanometer. Dan ini masih quad core. Jadi ini nanti nggak ada tes game atau tes Antutu karena beberapa skor itu menurut saya nggak penting ya kalau kita lihat dari prosesornya. Dan untuk tes game itu alasannya kalian pasti udah pada tahu sendiri gimana performanya ya. Terus ini resolusi layar 720 kali 1280 atau HD. GPU Mali T720, GPU core-nya ini 2. Untuk baterai 3100 mAh. Oke, kita cek untuk kelengkapan sensor. Di sini saya lebih ngecek ke fitur-fitur basicnya aja ya. Karena kalau untuk performa, sekali lagi saya katakan kalian pasti udah pada tahu. Untuk sensornya sebenarnya udah lumayan sih. Ada sensor orientasi, magnet, tapi nggak ada sensor gyroscope. Terus untuk multi touch ini tadi udah saya coba. Dan mendukung hingga 5 titik sentuhan. Ini udah lumayan sih. Terus kita coba mainkan real drum. Kira-kira responsivitas layarnya itu enak apa enggak, ada delay apa enggak. Ini kita coba mainkan dengan tempo yang beraturan ya, supaya kita bisa tahu itu ada delay apa enggak. Kalau kita sentuh nggak beraturan seperti ini, seperti contoh seperti ini ya, itu nggak akan terasa ada delay apa enggak.
Sebenarnya untuk delay di sini ya masih kerasa ya, tapi kerasa dikit banget, nggak parah-parah banget. Kalau untuk main dengan tempo yang apa itu kalem, itu nggak akan terasa seperti ini. Kalau main cepet itu baru kerasa. Terus kita cek di bagian kamera. Ini kamera belakangnya sih katanya 13 megapiksel dan depan 8 megapiksel. Nah, ini malah langsung keluar. Oh. Nah, di sini kelihatan kalau yang biasa aja, hampir sama aja dengan 13 megapiksel brand lokal. Kita coba jepret. Jadi agak males sih kalau untuk tes kamera lebih jauh. Kalau dilihat di HP-nya sendiri, ini udah kelihatan ya seperti ini. Terus untuk kamera depan 8 megapiksel juga apa adanya ya, nggak bisa dibilang bagus. Kita coba jepret. Oke, untuk rekaman video kita lihat untuk depan resolusinya cuma gini aja, nggak ada keterangan angka, cuma rendah, tinggi. Di sini ada AIS, tapi ini saya yakin cuma gimmick aja. Kamera belakang di sini juga ada AIS. Dan kualitas videonya seperti ini ya. Oke, mungkin sekian itu aja untuk video kali ini. Ken Mobile V8 ini kondisinya baru, ingat ya, kondisi baru bukan HP terbaru, itu beda arti loh. Untuk segi build quality ini udah mantep sih, bahannya itu dari metal dan finishingnya itu juga solid banget. Ini rapi ya. Untuk spesifikasi HP ini ya cukup, kalian pasti bisa tebak sendiri untuk apa. Bukan untuk gaming. Sadar diri aja ya. Dengan garis gitu mau minta HP gaming. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.